selamat pagi semuanya. Apa kabar? Hari ini kita akan membuat roti tawar. Ini kan sekarang anak-anak udah pada masuk sekolah dan anak saya itu masuknya tuh sampai setengah 4. Jadi makannya bisa sampai 3 kali karena istirahatnya 3 kali. Jadi di sini saya akan membagi bagaimana caranya membuat roti tawar yang empuk terus mudah biar bisa dipakein bekal buat anak sekolah. Silakan. Jadi untuk membuat roti tawar dengan sistem tangsong itu kita akan bikin adonan tangsongnya dulu. Itu ada tepung terigu protein tinggi yang nanti dicampur dengan air lalu kita panaskan sampai mengental. Kemudian kita perlu juga tepung terigu, gula, susu bubuk, susu cair, telur, ragi instan, mentega atau butter boleh, dan garam. Jadi ini airnya kita campur dengan tepung, kemudian kita aduk-aduk. Setelah rata, kita nyalakan apinya, kemudian kita masak sampai dia mengental. Ini cepet kok ini. Jadi dia akan mengental seperti lem gitu ya, sampai dia tidak bergumpal. Nah ini kan udah mulai kental. Kita aduk terus sampai dia tidak lengket. Ini udah mulai seperti ini. Kita kecilkan aja apinya biar tidak hangus. Usahakan pakai panci yang anti lengket ya. Nah, kalau dia sudah tidak lengket lagi, udah bisa dibentuk-bentuk gini, kita tinggal matikan apinya lalu kita dinginkan. Ini adonan tangsongnya udah jadi, kita udah taruh di tempat di wadah seperti ini. Kemudian kita akan tutup dengan plastik dan ditunggu sampai dingin ya. Ini kita boleh diamkan di suhu ruang aja, tapi kalau mau cepet karena biar segera dipakai bisa dimasukkan ke dalam lemari es. Setelah tangsongnya dingin, kita sudah siap untuk mixer semua bahan. Pertama ini tepung terigunya, kemudian gula, kemudian susu, lalu ragi. Ini kita uleni atau kita mixer boleh. Kalau sudah rata baru bahan cairnya. Ini sudah rata tadi bahan keringnya, kemudian kita masukkan telur dan susu cair, kemudian kita mix kembali. Nah, kita masukkan tangsongnya, kemudian kita mix lagi. Adonannya kalau udah setengah kali seperti ini, kita masukkan butter dan garam. Kenapa kita masukkan garam terakhir? Karena dia mengikat air ya, dan dia membunuh ragi. Jadi nggak boleh duluan masuk, nanti rotinya nggak mau ngembang. Sekarang kita mix sampai kalis elastis. Kalau adonannya sudah kalis elastis seperti ini, lihat ya, ini halus ya. Nih udah elastis seperti ini, udah nggak lengket-lengket lagi. Ini memang adonannya akan lebih sedikit lembab daripada roti tawar biasanya. Tapi kalau dia benar, itu walaupun lengket tapi dia tetap di plastik nggak lengket nih, gampang diambil. Nah kemudian ini kita resting selama 30 menit. Saya nggak usah keluarin lagi. Saya mau pakai yang cara gampang aja. Ini dibulatin aja seperti ini ya. Kemudian kita tutup dan kita rest selama 30 menit. Kita tutup begini ya, biasa ya, cuman seperti ini aja. Kita biarkan 30 menit. Sementara itu kita siapkan loyang yang sudah kita olesin mentega.
Ini sudah 1 jam, kita akan saving ini dibentuk dulu ya ke sini ya. Ini sudah 30 menit, saya sudah pindahkan ke tempat untuk dibentuk dan ini lihat hasilnya, jadi dia tidak sampai lengket banget. Nah, sekarang kita bentuk dulu untuk dimasukkan ke loyang roti tawar. Jadi caranya buat shaping roti tawar itu ya, setelah kita tadi bulat, lalu kita giling menggunakan ini. Kemudian setelah digiling semua rata, lalu kita balik, jadi biar yang jeleknya ini di atas, yang bagusnya di bawah. Kemudian kita hilangin gelembung-gelembung udaranya, biar nggak nanti terlalu bolong-bolong. Nah, setelah itu baru kita gulung. Nih, digulung biasa seperti ini. Ya, nanti kalau udah sampai di ujung, langsung kita nih dikunci. Gulungannya dikunci. Supaya tidak copot. Kemudian ujung-ujungnya dirapikan biar bentuknya cantik. Nah, nanti kalau sudah selesai, sudah rapi, ini yang bagian ini akan nanti letakkan di bawah seperti ini ya. Jadi yang tadi kunciannya taruh di bawah seperti ini, kemudian agak ditekan-tekan sedikit. Nah, ini kita diamkan selama 1 jam atau sampai mengembang 2 kali lipat. Kalau cuacanya panas biasanya belum 1 jam dia udah kembang. Ini baru 45 menit tapi kelihatannya udah ngembang banget ini. Jadi kita udah boleh mulai memanaskan oven. Nanti kalau ovennya udah panas di suhu 200 derajat baru kita panggang. Kalau suka kita bisa taburi dengan parsley atau wijen. Jadi kita oles dulu dengan mentega, lalu nanti kita tabur di atasnya. Nah, ini kan udah hampir penuh ya dari tempatnya itu ya. Jadi ini udah siap dipanggang. Kebetulan ini ovennya juga udah panas, jadi kita panggang. Nah, nanti jadi seperti apa kita lihat setelah dia mateng. Jadi ini ya, ini kita panggang pakai oven tangkring di suhu 200. Jadi yang maksimal, karena oven tangkring ini kan nggak terlalu panas ya, tidak seperti listrik. Nah, kita tunggu selama kurang lebih 30 menit, nanti kita cek lagi. Ini sudah 25 menit. Kalau pakai oven tangkring gini memang sekitar 15 menit kita harus rubah posisinya, 15 atau 10 menit biar matangnya merata. Nah, ini udah matang, kita bisa angkat sekarang ya. Nah, ini cantik sekali, udah matang. Setelah kita angkat dari oven, kita banting 1 kali biar dia nggak terlalu mimpes nanti. Nah, sekarang ini panas-panas gini harus kita keluarkan dari loyang ya, biar dia dinginnya bagus. Nah, ini harus ditaruh di cooling rack seperti ini biar dia dinginnya sampai bawah, jadi dia awet, nanti nggak cepet bau. Kita dinginkan seperti ini. Nanti kalau sudah dingin kita potong-potong, lalu kita bungkus plastik, karena kalau enggak nanti dia kering jadinya. Jadi ini ya, ini udah dipotong-potong. Ini masih anget sebenarnya, tapi saya tuh emang sukanya roti yang anget gitu loh. Lihat nih, ini lembut banget. Aku suka roti yang anget tuh karena dia tuh rasanya tuh masih kayak gimana ya, kayak nasi baru mateng tuh loh, gurih, enak. Ini lembut banget ya, tuh ya, tuh lembut banget. Ini memang soft ya, ini moist sekali karena pakai tangsong tadi. Nih, ini moist banget tuh. Nah, silahkan dicoba. Look at that.
Ini udah jadi roti tawarnya. Ini roti tawarnya karena pakai teknik tangsong, jadi dia lembut ya. Ini lembut banget, nih empuk. Dan dia akan tahan empuk kalau dimasukkan ke dalam plastik. Jadi biar dia nggak kering. Silahkan dicoba.